Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman bersama channel Sejarah Dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama biografi Imam Malik, yakni imam madhab kedua dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik merupakan salah satu di antara 4 imam mazhab yang sangat disegani dalam dunia Islam. Beliau berumur 13 tahun lebih muda setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Ibnu Amir bin Haris bin Ghaiman bin Qutair bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Imam Malik merupakan imam Darul Hijrah, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman. Imam Malik merupakan keturunan suku Quraisy, suku yang sama yang telah melahirkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik bin Anas memiliki kemiripan dengan Imam Abu Hanifah. Sama-sama lahir dan menikmati dua masa pemerintahan yang berbeda, yakni lahir pada pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya ketika dipimpin oleh Al-Walid Abdul Malik, dan wafat ketika zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni pada zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid. Pada usia remaja, Imam Malik kemudian menikah dengan seorang hamba yang telah melahirkan 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Menurut Abu Umar, Fatimah yang diperisti oleh Imam Malik termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab Al-Muwatta karangan sang imam. Pada fase berikutnya, Imam Malik kemudian harus ditinggal pergi oleh orang yang menjamin kehidupannya. Akhirnya Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya sendiri seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya. Akan tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja, akhirnya yang beliau pikirkan hanyalah keilmuan hingga mengesampingkan usaha dagangnya. Pada akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya menjadi semakin menderita. Akan tetapi bukan Imam Malik namanya apabila harus pasrah pada keadaan. Beliau tetap tekun menuntut ilmu, bahkan beliau terkenal sebagai seorang yang sangat sabar. Meskipun tidak jarang beliau selalu menemui kesulitan dan penderitaan dalam menuntut ilmu. Bahkan Ibnul Qasim pernah mengatakan, penderitaan Imam Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa, sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya untuk kemudian dijual ke pasar demi menghidupi keluarganya. Di tengah kerasnya kehidupan dan penderitaan yang menerpa keluarganya, Imam Malik tetap tekun menuntut ilmu. Akan tetapi tiba saatnya Imam Malik mulai merasa bahwa dia harus meninggalkan keilmuannya demi mencukupi kebutuhannya. Maka Imam Malik
kemudian menyeru kepada para penguasa untuk memberikan sekedar penghidupan yang layak kepada para penuntut ilmu, baik dengan gaji ataupun tunjangan. Akan tetapi seruan tersebut tidak pernah mendapatkan respon positif dan cenderung diabaikan oleh para penguasa yang sedang berkuasa pada zaman itu. Pada saat itu, Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan memantapkan kekuasaannya. Mereka selalu menarik simpati para ilmuwan senior dan mengabaikan para ilmuwan muda meskipun sangat mumpuni di bidangnya seperti sang imam. Hingga akhirnya Imam Malik kebetulan bertemu dengan seorang pemuda bernama Al-Lais bin Sa'ad, yang keduanya sangat mengagumi keilmuan masing-masing sehingga terjalinlah rasa saling menghormati dan saling tolong-menolong di antara keduanya. Namun demikian, Imam Malik tidak pernah menampakkan sedang kekurangan dan mengalami kesusahan dalam perekonomian. Beliau selalu berusaha tampil maksimal, selalu berusaha berpakaian baik, rapi, dan bersih di hadapan sahabatnya tersebut. Akan tetapi Al-Lais bin Sa'ad sebagai teman dekat Imam Malik mampu merasakan penderitaan yang sedang dialami temannya. Pada akhirnya Al-Lais mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik yang berada di Madinah, dan ternyata ketika itu khalifah yang sedang berkuasa juga menyambut baik seruan Imam Malik yang diabaikan pemerintahan sebelumnya. Mereka mau memberikan gaji dan tunjangan kepada para penuntut ilmu. Sikap arif bijaksana dan tekun dalam berbagai hal bukan serta-merta tertanam dalam diri sang imam, melainkan memang dipupuk sejak awal masa kehidupannya. Beliau terbiasa berguru kepada ulama-ulama terkemuka, hingga tidak heran apabila kelak sang imam menjadi pribadi yang sederhana namun mumpuni di berbagai macam ilmu pengetahuan. Imam Malik muda merupakan seorang yang terdidik di kota Rasul di Madinatul Munawwarah di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Beliau mendapatkan pelajaran pertama tentang Al-Quran, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga menghafal Al-Quran di luar kepala dan juga banyak menguasai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dijuluki sebagai ahli hadis. Imam Malik bin Anas sejak masa kanak-kanak memang sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya juga merupakan seorang ulama ahli hadis yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Tidak heran apabila Imam Malik terbentuk menjadi seorang yang punya kemiripan dengan kakeknya tersebut. Imam Malik bin Anas merupakan seorang ulama yang sangat gemar di bidang ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fatwa-fatwa para sahabat, dan ilmu fikih dari ahli ra'yu atau ahli pemikir. Beliau juga telah menghafal Al-Quran sejak usia belia karena dukungan dari ibundanya. Imam Malik memang sudah menunjukkan kegemarannya terhadap ilmu pengetahuan sejak usia belia. Bahkan dikatakan beliau telah belajar kepada 900 syekh, 300 diantaranya merupakan golongan tabi'in dan 600 sisanya dari golongan tabi'in. Semua guru-guru Imam Malik merupakan orang-orang terpilih yang didasarkan pada ketaatan beragama, kedalaman ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan, dan orang-orang terpercaya.
Imam Malik tidak segan untuk meninggalkan para perawi hadis yang tidak bisa dipercaya, memiliki banyak hutang, dan sering lalai dalam memisahkan antara hadis yang terpercaya dan tidak memiliki sanad yang sempurna. Dan kejeliannya memilih seorang guru, lahirlah dua kitab monumental yang terus menjadi rujukan para penuntut ilmu hingga saat ini, yakni kitab Al-Muwatta dan Al-Mudawwanatul Kubra. Bahkan kitab Al-Muwatta merupakan karya monumental yang telah digodok oleh Imam Malik tidak kurang dari 40 tahun lamanya. Selama kurun waktu tersebut, beliau selalu menunjukkan karyanya kepada 70 ahli fikih Madinah untuk mendapatkan komentar dan koreksi terkait hasil karyanya. Karenanya tidaklah heran apabila ulama-ulama terkemuka memberikan pujian setinggi langit terhadap Imam Malik. Di antaranya Imam An-Nasai berkata, "Tidak ada yang saya lihat orang yang paling pintar, mulia, jujur, terpercaya periwayatan hadisnya melebihi Imam Malik. Kami tidak tahu dia ada meriwayatkan hadis dari rawi matruk sama sekali, kecuali hanya dari Abdul Karim." Demikian pujian dari Imam An-Nasai. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Banyak lagi pujian-pujian daripada ulama-ulama terkemuka atas kecerdasan dan ketekunan Imam Malik serta sumbangsihnya dalam sejarah peradaban dan keilmuan Islam. Di akhir kehidupannya, Imam Malik didera penyakit yang membuatnya tidak lagi bisa untuk kembali hadir ke Masjid Nabawi. Tidak kurang dari 7 tahun lamanya beliau hanya bisa berada di rumah. Imam Malik bin Anas mulai jatuh sakit parah pada hari Minggu sampai 22 hari dan kemudian menjadi penyebab beliau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah bertepatan 8 kabar wafatnya beliau dengan cepatnya menyebar di seantero kota Madinah. Bahkan yang menjadi imam sholat saat itu adalah gubernur Madinah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi. Beliau rela berjalan kaki untuk ikut serta mengiringi kepergian terakhir sang imam. Berakhirlah perjalanan panjang dan rihlah ilmiah sang imam. Akan tetapi sumbangsihnya dalam peradaban Islam tidak akan pernah terkikis oleh berakhirnya zaman. Madhab Maliki menjadi bukti sahih akan karya monumental sang imam. Rahimahullahu Imam Malik bin Anas.